Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa qala azza min qail ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sesudah kita mendengarkan pemaparan dan penjelasan tentang keutamaan negeri Yaman dan penduduknya, marilah kita bersama-sama menengok dan melihat bagaimana sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang keutamaan penduduk Syam dan keutamaan negeri Syam dan penduduknya. Para hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Biladus Syam, negeri Syam adalah biladun barakah, negeri yang berbarakah. Biladul iman wal Islam, negeri yang penuh dengan keimanan dan keislaman. Bilad yang mana Rasulullah SAW menyebutkan sebagai baldatun tayyibatun karena di dalamnya tumbuh syajaratut tin waz zaitun sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tin. Biladus Syam, negeri Syam adalah negerinya para nabi dan rasul. Negeri yang mana ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan negeri Syam, kemudian para sahabat-sahabat Rasulullah SAW hijrah menuju negeri tersebut dalam rangka mencari barakah yang terdapat di negeri Syam. Biladus Syam, negeri Syam adalah negeri yang mana inilah negeri yang akan menjadi kekuatan terakhir, benteng terakhir ketika terjadinya Malhamatul Kubra, pertempuran yang sangat besar, yang sangat dahsyat yang akan terjadi di akhir zaman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Biladus Syam, negeri Syam, inilah negeri yang mana akan menjadi ibu kota negeri seluruh kaum muslimin. Biladus Syam, negeri Syam, inilah negeri yang mana malaikat-malaikat Allah menaungi dengan sayapnya karena keutamaan negeri tersebut. Biladus Syam, negeri Syam adalah negeri yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebaik-baik negeri yang ada di atas muka bumi. Biladus Syam, negeri Syam adalah negeri yang mana penduduknya adalah sebaik-baik penduduk yang ada di muka bumi. Inilah negeri Syam dan penduduknya yang mana pada akhir zaman akan turun Nabi Isa alaihissalam sebelum datangnya hari kiamat, turun di salah satu masjid yang memiliki menara putih yang itu ada di negeri Syam. Negeri Syam yang mana akan sholat Nabi Isa alaihissalam dengan Imam Mahdi. Pada waktu sholat subuh, turunlah Nabi Isa dari langit yang dipandu dua malaikat. Kemudian bertemulah dengan Imam Mahdi yang ada di dalam masjid. Kemudian sholat bersama-sama. Negeri Syam, inilah negeri yang mana akan terjadi pertempuran yang sangat dahsyat pada akhir zaman. Ketika itu seluruh persenjataan akan tidak ada, kecuali peperangan hanya menggunakan pedang, tombak dan panah. Di manakah persenjataan modern? Sebagaimana persenjataan kita itu akan tiada, akan lenyap, atau sebagaimana banyak ditafsirkan oleh para ulama, semuanya tidak akan menggunakan senjata modern yang ada. Peperangan yang terakhir akan menggunakan pedang, panah dan tombak, sebagaimana banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Inilah negeri Syam, negeri yang akan menjadi benteng pertahanan terakhir kaum muslimin. Karena di sanalah nanti akan keluar tentara-tentara pilihan dari macam-macam orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah negeri Syam,
negeri yang akan menjadi kekuatan terakhir, benteng terakhir, akan menjadi ibu kota seluruh negara Islam pada saat itu. Inilah negeri Syam. Di manakah negeri Syam? Kita saat sekarang berita dunia kita dihebohkan oleh pemberitaan bahasanya Rusia sedang membombardir Suriah. Perlu kita ketahui, ketika Rasulullah SAW atau disebutkan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra, surat Al-Anbiya dan yang lainnya tentang negeri Syam, yang dimaksud dengan negeri Syam adalah saat sekarang terbagi menjadi 4 negara bagian. Negeri Suriah, negeri Palestina, negeri Yordan dan negeri Libanon. Inilah yang dikatakan negeri Syam sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan jantungnya negeri Syam itu ada di negeri Suriah yang memiliki ibu kota bernama Damaskus. Inilah jantung negeri Syam yang saat sekarang kaum muslimin di dalamnya dibantai sudah bertahun-tahun, dan berapa banyak nyawa melayang karena kekejaman Bashar al-Assad dengan didukung kekuatan Iran yang memiliki mazhab Syiah Rafidhah dan negara-negara sekutu yang lain dalam rangka membantai kaum muslimin. Akan tetapi seakan-akan dunia diam, tutup mata, mereka tidak melihat ketika setiap hari negeri mereka hancur, mereka harus kehilangan suami, anak, istri, seluruhnya harus diikhlaskan dalam rangka mempertahankan agama mereka. Akan tetapi di mana berita dunia? Di mana berita dunia?